Dikiranya menantu buta huruf mudah ditipu, mertua membujuknya mencap jempol di surat cerai palsu. Selesai menandatangani, ia tersenyum dan berdiri membuat seluruh keluarga mertua pucat pasi karena pukulan balik yang tak terduga. Malam di penghujung bulan Desember di Jakarta. Hujan yang turun bukan pada musimnya mengguyur kawasan Pondok Indah, seolah seseorang menumpahkan seluruh isi tempayan air dari langit. Angin yang berembus melewati rumpun bambu di halaman belakang membuat atap genting vila milik keluarga Wijoyo berdesir, melahirkan suara-suara yang dinginnya terasa sampai ke tulang punggung. Namaku Dewi Kirana. Selama 9 tahun 8 bulan aku menjadi menantu di keluarga Wijoyo. Aku sudah terbiasa dengan suara hujan yang jatuh di teras, terbiasa dengan aroma lembab dari dapur belakang, bahkan terbiasa dengan tatapan merendahkan dari ibu mertuaku setiap kali ia melihatku menunduk menampi beras atau menyalakan kompor. Di mata mereka, aku hanyalah seorang perempuan buta huruf, seorang menantu dari desa yang sebatang kara, yang dipungut oleh keluarga Wijoyo, lalu diberi sebuah status. Status itu terdengar terhormat, tapi kenyataannya lebih tipis dari kertas pembungkus nasi uduk di pasar. Malam itu, aku duduk di kursi jati berukir di tengah ruang keluarga. Di atas meja, teko berisi teh melati sudah mendingin, sepiring manisan jahe masih utuh. Aroma dupa dari altar leluhur terasa berat dan menyesakkan. Bu Retno Puspita, ibu mertuaku, duduk di sampingku. Ia mengenakan kebaya sutra berwarna coklat tua, lehernya dihiasi kalung mutiara, dan tangannya memutar tasbih seolah-olah ia adalah wanita yang paling salehah. Ia meletakkan tangannya di bahuku. Suaranya manis seperti kolak pisang di bulan puasa. Dewi, dengarkan ibu. Keluarga kita sedang menghadapi masalah besar. Baskara, suamimu, bisnisnya gagal total. Penagih utang sudah sampai di depan pintu. Ibu sudah tua. Hidup atau mati tidak masalah, tapi ibu kasihan padamu. Kamu tidak bisa baca tulis, nanti kalau hidup di luar sana, siapa yang akan melindungimu? Aku menunduk, kedua tanganku mencengkeram ujung dasterku yang sudah usang. Di hadapanku, Baskara Wijoyo, pria yang kupanggil suami, sedang berjalan mondar-mandir seperti orang kebingungan. Ia memegang ponsel dan berteriak pada seseorang di seberang sana. Sudah kubilang, beri aku waktu beberapa hari lagi. Jangan menekan terlalu keras, perusahaan masih butuh memutar modal. Selesai bicara, ia membanting ponselnya hingga berdebam. Bahunya bergetar, lalu ia menoleh ke arahku dengan mata memerah. Jika aku tidak tahu kebenarannya, aku mungkin akan mengira ia benar-benar sedang menderita. Bu Retno menghela napas panjang, lalu menarik setumpuk kertas yang dijepit rapi dari dalam tasnya. Ibu sudah minta tolong kenalan untuk menguruskan berkas jaminan sosial untukmu. Kamu hanya perlu cap jempol di sini. Seandainya nanti keluarga kita kenapa-kenapa, kamu masih punya uang untuk hari tua, kalau sakit ada yang menanggung. Ibu melakukan ini semua demi kamu, Dewi. Aku mengangkat wajah, berusaha membuat suaraku bergetar, persis seperti yang biasa mereka dengar. Ibu. Tapi Dewi tidak bisa baca tulis. Kalau Dewi cap jempol, apa itu bisa menolong Mas Baskara? Bu Retno menatapku, sudut bibirnya terangkat sangat tipis. Begitu tipisnya hingga jika orang lain yang melihat, mereka akan mengiranya sebagai tatapan iba. Tapi aku sudah hidup bersamanya hampir 10 tahun. Aku tahu senyum itu bukan untuk seorang menantu, melainkan untuk seekor mangsa. Tiba-tiba, Baskara berlutut di hadapanku. Ia meraih tanganku, suaranya tercekat. Dewi, Mas mohon, tolong tanda tangani. Ia meralat. Ah, tidak. Kamu cukup cap jempol di bagian yang ibu tunjukkan. Asalkan kamu selamat. Mas rela rumah dan perusahaan disita orang. Mas rela. Aku menatap suamiku itu. Orang yang pernah menyantap setiap suapan nasi yang kumasak, mengenakan setiap helai kemeja yang kucuci, meminum setiap cangkir wedang jahe yang kubuat saat perutnya sakit. Tapi kini, ia berlutut di hadapanku bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk membujukku masuk ke dalam perangkap yang ia dan ibu kandungnya pasang. Aku menunduk menatap tumpukan kertas itu. Barisan huruf di atasnya terlihat jelas di bawah cahaya lampu kuning. Surat gugatan cerai talak.
Surat pernyataan pelepasan hak guna harta, akta pengalihan aset terkait villa dan saham toko emas Suryo Kencana. Mereka pikir aku tidak bisa membacanya. Mereka pikir seorang wanita yang sepanjang tahun bergelut di dapur, yang tangannya berbau bawang goreng, terasi, dan asap arang, selamanya tidak akan mengenal aksara. Tapi ada pepatah, jangan lihat eceng gondok mengapung tanpa tahu akarnya yang tersembunyi. Ada hal-hal yang diam bukan karena lemah, tapi karena sedang menunggu arus yang tepat untuk berbalik arah. Aku mengerjapkan mata agar setetes air mata jatuh di saat yang tepat. Ibu tunjukkan di mana, Dewi akan cap di situ. Asalkan bisa menolong Mas Baskara, Dewi mau. Bu Retno begitu gembira hingga tangannya sedikit gemetar. Ia membuka bantalan tinta merah, mengambil ibu jariku, dan membimbingku seolah sedang membujuk anak kecil. Betul, pintar. Celupkan ke sini biar tintanya tebal. Lalu tekan di sini, yang kuat sedikit, biar sidik jarinya jelas dan berkasnya sah. Tinta yang dingin menyentuh kulitku. Di luar, suara guntur menggelegar membuat kaca jendela bergetar hebat. Aku menunduk, perlahan menekan ibu jariku ke atas kertas. Cap sidik jari berwarna merah pekat tercetak jelas di atas kertas putih. Bu Retno segera menarik kertas itu, secepat orang yang takut aku akan berubah pikiran. Baskara langsung berdiri, matanya memancarkan kelegaan yang tak bisa disembunyikan. Aku masih duduk diam dengan punggung tegak dan tatapan lurus. Di tengah deru hujan yang menghantam atap, aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang anehnya begitu tenang. Hampir 10 tahun menunduk di rumah ini, akhirnya aku meletakkan cap jempol pertamaku untuk sebuah permainan catur yang tidak mereka sangka-sangka, di mana pemegang bidaknya adalah aku. Cap tinta merah di kertas itu bahkan belum kering saat Bu Retno merebut tumpukan berkas itu. Tangannya yang penuh cincin emas mencengkeram pinggiran kertas, matanya memancarkan cahaya yang sama seperti saat ia memenangkan permainan kartu atau berhasil menawar barang antik di pasar baru. Ia berdiri, suaranya tak lagi bergetar penuh iba. Selesai. Akhirnya selesai juga. Baskara yang berdiri di sampingnya juga mengembuskan napas lega. Air mata yang tadi membasahi pipinya lenyap secepat hujan di bulan Juni. Ia menunduk, menepuk-nepuk lutut celananya, lalu merapikan kerah kemejanya. Wajah menderitanya tadi telah berganti menjadi ekspresi dingin yang membuatku ingin tertawa. Bu Retno mengangkat kertas itu di bawah lampu gantung, memandangi cap jempolku seolah sedang menatap emas yang baru diuji kadarnya. Lihat kan, Baskara? Ibu sudah bilang, dengan perempuan yang membelah huruf saja tidak bisa, cukup bujuk dengan kata-kata manis, dia pasti menurut. Kita memberinya makan hampir 10 tahun, hari ini dia mengembalikan rumah ini pada kita, itu sudah sepantasnya. Aku duduk diam di kursi. Di ruang keluarga, aroma teh melati yang dingin berpadu dengan bau dupa yang menyesakan. Di luar, hujan masih mengguyur lantai teras, setiap tetesnya memercik ke anak tangga yang dingin. Baskara berjalan perlahan ke sofa, duduk, dan menyilangkan kakinya. Ia mengambil sebatang rokok dari kotak perak di atas meja. Ia menyalakannya, mengisap dalam-dalam, lalu menatapku seolah aku adalah barang yang sudah tidak berharga. Dewi, jangan salahkan Mas. Pria yang mengerjakan hal besar butuh istri yang pandai bicara, pandai bergaul, bisa membaca kontrak, dan pantas berdiri di samping suaminya. Kamu baik, tapi baikmu itu seperti asisten rumah tangga saja. Setiap katanya, jatuh seperti garam yang ditaburkan di atas luka lama. Selama 9 tahun 8 bulan, aku pernah berpikir, asalkan aku sabar, rajin, dan menjaga baktiku sebagai istri, suatu hari hati mereka akan luluh. Ternyata, jika seseorang sudah tidak menganggapmu keluarga, sebanyak apapun mangkuk sup panas yang kau sajikan hanya akan membuat tanganmu sendiri yang melepuh. Bu Retno beralih ke lemari kayu, mengambil sebuah amplop tebal, lalu melemparkannya ke meja di hadapanku. Ini, 100 juta. Anggap saja sedekah dariku. Ambil dan pulanglah ke kampungmu. Sewa kamar kos, mau jualan pecel atau apa, terserah. Jangan pernah bermimpi untuk kembali ke keluarga Wijoyo lagi. Amplop itu membentur cangkir teh, membuat isinya tumpah ke taplak meja.
Aku menatap tumpukan uang kertas biru dan merah yang menyembul dari amplop, hatiku setenang danau setelah badai. Bu Retno menyeringai. Uang sebanyak itu untuk orang sepertimu sudah sangat besar. Seumur hidupmu, mungkin kamu belum pernah memegang uang sebanyak itu sekaligus. Saat itu juga, dari arah tangga terdengar suara sepatu hak tinggi berketuk. Aku mengangkat kepala dan melihat Bella Anindita turun. Ia mengenakan gaun sutra berwarna merah anggur, rambutnya ditata bergelombang, bibirnya dipoles lipstik mengilap. Di tangannya ada tas bermerek yang beberapa bulan lalu dikatakan Baskara sebagai hadiah untuk rekan bisnis. Bella berjalan ke sisi Baskara, dengan santai meletakkan tangannya di bahu pria itu, lalu menatapku dengan senyum separuh. Mbak Dewi masih di sini? Kukira setelah tanda tangan langsung pergi. Hujan deras begini, lama-lama di jalan bisa masuk angin lomba. Suaranya terdengar manis, tapi setiap katanya penuh duri. Ia melambaikan tangan. Seorang asisten rumah tangga menarik sebuah koper usang dan meletakkannya dengan kasar di lantai. Koper itu terbuka, memperlihatkan beberapa setel daster pudar, sebuah handuk dengan pinggiran compang camping, sepasang sandal jepit yang tumitnya sudah menipis, dan sebuah sapu tangan bersulam bunga melati peninggalan ibuku. Bella mendorong koper itu ke arahku dengan ujung sepatunya. Barang-barang Mbak sudah kubantu kemasi. Sisanya di rumah ini semua dibeli Mas Baskara, jadi jangan sampai salah ambil. Kata orang, lebih baik miskin harta daripada miskin harga diri kan, Mbak? Bu Retno melipat tangan di dada dan menunjuk ke arah pintu utama. Pergi. Pergi malam ini juga. Rumah ini tidak ada lagi tempat untuk menantu tidak berguna sepertimu. Aku sudah cukup sabar denganmu. Masakan hambar, orangnya lamban, keluar rumah membaca papan nama toko saja tidak bisa. Keberadaanmu di sini hanya membuat malu keluarga Wijoyo. Baskara tersenyum sinis, mengetukkan abu rokoknya ke asbak kristal. Kalau sudah di luar, jangan bilang pernah jadi istriku. Nanti orang-orang mengira aku melakukan aksi sosial selama hampir 10 tahun. Terdengar aneh. Bella menutup mulutnya dan tertawa kecil. Mas, jangan begitu, kasihan Mbak Dewi. Siapa tahu besok-besok dia jadi terkenal karena cap jempolnya bagus. Ucapan itu membuat Bu Retno terbahak. Tawa mereka berpadu dengan suara hujan di luar, terdengar sumbang seperti piring porselen yang pecah berkeping-keping. Aku perlahan membungkuk, memungut sapu tangan ibuku. Kainnya sudah tua, tapi sulaman bunga melatinya masih utuh. Dulu, ibu pernah berkata, perempuan boleh miskin uang, tapi jangan miskin harga diri. Saat terpojok, punggung harus semakin tegak. Aku meletakkan sapu tangan itu di telapak tanganku, mengusap sisa noda tinta merah di ibu jariku. Tinta itu meresap ke kain, menyebar seperti noda darah kecil. Melihatku lamban. Bu Retno kehilangan kesabaran dan membentak pembantu. Kunci gerbang utama. Biarkan dia keluar lewat pintu depan supaya semua orang lihat. Besok para tetangga jadi tahu kalau keluarga Wijoyo sudah berhasil membuang sial. Para pembantu menunduk dan menurut. Tak ada yang berani menatapku. Di rumah ini, mereka sudah terbiasa melihatku menunduk pasrah, terbiasa melihatku diam seperti bayangan di dapur. Mungkin mereka juga berpikir malam ini aku akan memeluk koperku, menerobos hujan, sambil menangis. Tapi aku tidak menangis. Aku berdiri, menepuk-nepuk pelan dasterku. Dasternya memang usang, tapi sudah kucuci bersih dan kusetrika rapi sejak sore. Aku mengangkat kepala, menatap Bu Retno, lalu Baskara dan Bella. 3 wajah, satu tua, satu pengecut, satu licik sedang menungguku ambruk dan memohon. Aku hanya tersenyum tipis. Senyuman itu membuat tawa mereka perlahan mereda. Aku berdiri tegak di tengah ruang keluarga. Tanganku masih memegang sapu tangan bersulam bunga melati milik ibu. Bu Retno menyipitkan mata menatapku, kekesalan terpancar jelas di wajahnya yang berbedak tebal. Apa yang kau tertawakan? Diusir dari rumah masih bisa tertawa? Aku melipat sapu tangan itu, memasukkannya ke saku, lalu menjawab dengan perlahan, Bu Retno, Mas Baskara, kalian terlalu cepat bergembira. Ruangan itu hening seketika. Baskara, yang sedang mengangkat rokok ke bibirnya, berhenti di tengah jalan. Bella, yang berdiri di sampingnya, senyumnya belum sempat hilang,
kini membeku seperti patung lilin di etalase butik pengantin. Bu Retno melotot. Kau panggil aku apa? Saya panggil nama Anda. Sejak Anda memegang kertas itu dan mengusir saya dari rumah ini, panggilan ibu sudah tidak lagi diperlukan. Ia begitu marah hingga bibirnya gemetar, menunjuk wajahku. Anak ini sudah gila. Dia syok setelah menandatangani surat cerai. Jadi otaknya tidak beres. Aku tidak membantah. Berdebat dengan orang yang sedang mabuk kemenangan sama saja seperti menuangkan kecap asin ke dalam sayur yang sudah gosong, semakin diaduk, semakin pekat baunya. Aku hanya menoleh ke arah Baskara, suaraku datar. Mas Baskara, Anda lulusan Fakultas Ekonomi. Pernah pamer bisa membaca kontrak lebih cepat daripada orang membaca menu di warteg. Tolong lihat kembali baik-baik judul kertas yang ada di tangan Bu Retno. Baskara mengerutkan kening. Mau main-main apa lagi kau? Baca saja. Tulisannya ada di paling atas, tidak sembunyi di bawah meja. Bu Retno memeluk kertas itu ke dadanya. Tidak perlu dibaca. Cap jempolnya sudah jelas di sini. Aku menatap lurus ke matanya. Justru karena cap jempolnya jelas, makanya harus dibaca. Orang buta huruf belum tentu tidak bisa melihat jalan. Kadang, orang yang matanya melek justru sengaja menabrakkan diri ke dalam lubang. Wajah Baskara pucat. Ia melangkah maju dan merebut tumpukan kertas dari tangan ibunya. Ia membuka halaman pertama, matanya menyapu beberapa baris tulisan. Hanya dalam beberapa detik, raut wajahnya berubah total. Tidak, tidak mungkin. Bu Retno buru-buru bertanya. Ada apa yang tidak mungkin? Baskara membalik ke halaman berikutnya, tangannya mulai gemetar. Berita acara pengakuan utang dan akta pengalihan 47% saham toko emas Suryo Kencana. Bella ternganga. Mas Baskara, bukankah itu surat cerai? Aku tertawa sangat pelan. Mbak Bella, surat cerai pun harus dibaca dengan teliti. Zaman sekarang, beli seikat kangkung di pasar saja harus diperiksa apa ada ulatnya atau tidak. Apalagi menandatangani dokumen. Bu Retno menerjang dan merebut kembali berkas itu. Ia membaca setiap baris, bibirnya komat kamit, lapisan lipstik merahnya seakan mau luntur dari wajahnya. Di atas kertas itu tertulis dengan jelas, pihak berutang. Retno Puspita. Jumlah utang. 50 miliar. Aset jaminan. 47% saham toko emas Suryo Kencana. Pihak penerima pengalihan dan pengelola utang. Dana Amanah Sejahtera. Bu Retno mengangkat wajahnya dan menatapku. Dana Amanah Sejahtera itu apa? Dari mana kau dapatkan benda ini? Aku berjalan ke meja, mengambil amplop berisi 100 juta yang tadi ia lemparkan, dan meletakkannya kembali dengan rapi di hadapannya. Dana Amanah Sejahtera adalah lembaga yang telah membeli seluruh utang Anda di seberang negara. Anda meminjam uang untuk berjudi, menjadikan saham Suryo Kencana sebagai jaminan, dokumennya ada tanda tangan Anda, ada notaris, ada bukti transfer. Cap jempol saya tadi hanya sebagai konfirmasi bahwa pihak penerima pengalihan telah hadir dan menyetujui aktivasi klausul pelunasan utang. Baskara mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Ibu benar-benar berutang 50 miliar? Bu Retno tergagap. Tidak. Bukan. Ibu hanya pinjam sementara untuk memutar modal. Aku menatapnya. Suaraku menjadi dingin. Memutar modal di meja judi. Modalnya berputar cepat sekali, Bu Retno. Sekali putar, bisa hilang satu rumah. Bu Retno menggebrak meja. Kau menukar kertasnya, ular beracun, kau sengaja menjebakku. Aku memiringkan kepala menatapnya. Begitu tenang hingga aku sendiri bisa mendengar suara tetes hujan di teras. Tadi Anda bilang apa pada saya? Kertas putih tinta hitam, cap jempol masih ada, digugat sampai kemanapun tidak akan menang. Kalimat itu bagus sekali. Izinkan saya mengembalikannya utuh pada Anda. Tenggorokan Bu Retno tercekat. Bella diam-diam menarik tangannya dari bahu Baskara, dan Baskara, ia menatapku seolah baru pertama kali melihat dengan jelas istri yang selama ini ia remehkan karena buta huruf. Aku membungkuk, menarik koper usangku, dan menepuk-nepuk debu di kuncinya. Koper ini akan tetap kuambil,
Tapi aku tidak akan membawanya pergi dari rumahku sendiri malam ini. Aku memandang sekeliling ruang keluarga, tempat yang pernah dipenuhi lukisan berbingkai emas dan tawa palsu. Bu Retno, Mas Baskara, permainan catur ini tidak berakhir dengan saya melangkah keluar dari gerbang. Permainan ini baru dimulai saat Anda sendiri yang mencelupkan jari saya ke dalam tinta. Bu Retno mencengkeram pinggiran meja, Baskara terengah-engah. Bella menyelinap ke samping, matanya bergerak-gerak liar seolah sedang mencari jalan keluar. Dan aku, setelah hampir 10 tahun menunduk, untuk pertama kalinya duduk di kursi utama di tengah ruang keluarga Wijoyo, setenang seseorang yang baru saja kembali ke tempat yang semestinya. Baskara menatapku tajam. Rokok di tangannya sudah terbakar hampir menyentuh jemarinya. Tapi ia tidak menyadarinya. Wajahnya saat itu sangat sulit digambarkan. Marah, takut, dan tidak percaya bahwa perempuan berdaster usang di hadapannya bisa memojokkan ibu dan anak itu. Ia menggeram. Dewi, sebenarnya siapa kau ini? Aku bersandar di kursi. Menatap lurus ke mata yang selama ini hanya bisa merendahkanku. Anda hidup dengan saya selama 9 tahun 8 bulan, dan baru sekarang bertanya siapa saya? Tidakkah itu terlalu terlambat? Bu Retno menggebrak meja lagi, gelang mutiara di pergelangan tangannya membentur kayu dengan suara kering. Jangan berbelit-belit. Kau hanya anak desa yang kupungut saat tak punya tempat berteduh. Kalau bukan karena keluarga Wijoyo, kau bahkan tidak akan punya nasi untuk dimakan. Aku tersenyum tipis. Anda memang memungut saya, Bu Retno. Tapi bukan di gerbang panti asuhan, bukan di kolong jembatan, dan jelas bukan karena belas kasihan. Dengan perlahan, aku mengeluarkan selembar foto lama dari saku dasterku. Pinggirannya sudah menguning karena waktu. Di dalam foto, ada sebuah keluarga dengan 3 orang anggota berdiri di depan sebuah toko emas besar di kawasan Pasar Baru. Pria itu mengenakan kemeja putih, posturnya tinggi, sorot matanya teduh namun tajam. Wanita di sampingnya mengenakan kebaya berwarna biru langit, tangannya diletakkan di bahu seorang anak perempuan yang tersenyum cerah. Aku meletakkan foto itu di atas meja. Nama lengkap saya Dewi Kirana, putri tunggal dari Bapak Raden Suryo Pranoto dan Ibu Mayangsari, pemilik lama dari toko emas Suryo Kencana. Nama itu baru saja terucap, cangkir teh di tangan Bu Retno jatuh ke lantai keramik. Suara pecahannya terdengar nyaring, air teh tumpah di kakinya, seperti noda kenangan yang tak bisa dihapus. Baskara menoleh cepat ke arah ibunya. Ibu, Raden Suryo Pranoto itu siapa? Kenapa ibu begitu kaget mendengar nama itu? Bu Retno membungkuk untuk memungut pecahan cangkir, tapi tangannya gemetar hebat hingga tergores. Darah menetes dari ujung jarinya, semerah cap tinta tadi. Tidak ada apa-apa. Hanya nama kenalan lama di dunia bisnis dulu. Aku menatapnya. Suaraku tetap datar. Tentu saja kenal. Begitu kenal. Sampai-sampai 13 tahun yang lalu di Puncak Pas, Bogor, Anda sudah berada di lokasi kejadian kurang dari 20 menit setelah mobil ayah dan ibu saya masuk ke jurang. Udara di dalam ruangan seakan membeku. Di luar, hujan sudah reda, tapi air dari atap masih menetes satu persatu ke halaman. Suara tetesan itu mengingatkanku pada malam yang kelam itu, malam di mana bau tanah basah, bau bensin yang merembes, dan bau anyir darah bercampur menjadi satu hingga menyesakkan napas. Aku melanjutkan. Hari itu, ayah dan ibu saya membawa sebuah kotak kayu berisi set perhiasan teratai api 9 naga dan beberapa dokumen aset penting untuk bertemu rekan bisnis di puncak. Mobil keluarga kami dipepet oleh sebuah mobil pikap asing di tikungan tajam dekat Puncak Pas. Ayah kehilangan kendali, dan ibu memelukku erat. Ketika aku sadar di tengah tumpukan kaca pecah, orang pertama yang kulihat bukan dokter, juga bukan polisi. Aku mengangkat wajahku, menatap Bu Retno. Melainkan Anda. Baskara mundur, punggungnya menabrak sofa. Ibu bilang bertemu Dewi di rumah sakit sosial. Ibu bilang dia tidak ingat apa-apa, tidak punya kerabat, jadi ibu kasihan dan membawanya pulang. Aku tertawa. Tapi tenggorokanku terasa pahit. Indah sekali ceritanya, bukan, Mas Baskara? Sebuah kisah kemanusiaan yang terdengar seperti sinetron di akhir pekan. Tapi kenyataannya,
Beliau tidak menyelamatkanku lebih dulu. Beliau mengambil kotak kayu itu lebih dulu. Bu Retno berteriak. Kau memfitnah. Kasus itu sudah ditutup polisi sebagai kecelakaan. Ayah dan ibumu bernasib sial. Apa hubungannya denganku? Aku mengambil foto itu, membaliknya. Di belakangnya ada stempel lama toko emas Suryo Kencana dan tulisan tangan ayahku. Pembukaan cabang pasar baru, Agustus tahun itu. Aku menunjuk ke sudut foto. Di belakang keluarga saya, ada seorang wanita yang lebih muda dari sekarang, mengenakan kebaya ungu tua, matanya menatap ke arah ayah saya penuh rasa iri. Anda bilang tidak ada hubungannya, lalu siapa wanita yang berdiri di belakang ayah saya di foto ini? Anda dulu adalah rekanan kecil yang menerima pekerjaan menggarap perhiasan untuk Suryo Kencana. Ayah saya mempercayai Anda. Ibu saya menyayangi Anda. Tapi Anda menginginkan bisnis itu sampai tidak bisa tidur. Bu Retno menggigit bibirnya, wajahnya pucat pasi. Aku menoleh ke Baskara. Anda bertanya siapa saya? Saya adalah anak yang kehilangan ayah dan ibu di malam kelam puncak pas. Saya adalah orang yang dibawa oleh ibu Anda ke rumah ini dengan kedok menolong, lalu perlahan-lahan diubah menjadi menantu buta huruf untuk menutupi asal-usul saya yang sebenarnya. Baskara memegangi kepalanya, suaranya serak. Tidak mungkin, Ibu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa Ibu memaksaku menikahi Dewi? Kenapa Ibu selalu melarangnya membaca dokumen? Bu Retno berdiri dengan gemetar, mencoba mengembalikan citra dirinya sebagai seorang nyonya besar. Baskara, jangan dengarkan dia. Dia pandai bersandiwara. Dia ingin merebut rumah kita, jadi dia mengarang cerita. Aku meletakkan foto itu dengan rapi di tengah meja, di samping tumpukan berkas utang. Bu Retno, mengarang cerita butuh imajinasi. Sedangkan saya, hanya butuh ingatan. Aku berhenti sejenak, memandang ruangan yang telah membuatku menunduk selama bertahun-tahun. 13 tahun yang lalu, orang mengira kecelakaan itu telah menutup segalanya, tapi ada utang yang tidak tercatat di buku, yang akan selalu mencari jalannya untuk kembali. Ibu saya pernah berkata, apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Hari ini, saya hanya datang untuk mengambil kembali apa yang telah keluarga Wijoyo sembunyikan terlalu lama. Bu Retno terduduk lemas di kursi. Baskara tak lagi berani menatap, dan Bella, yang sedari tadi diam 1000 bahasa, diam-diam sudah mundur mendekati tangga, seolah takut kisah lama itu akan menyeretnya jatuh juga. Saat aku sadar setelah kecelakaan itu, hal pertama yang kulihat bukanlah cahaya matahari, melainkan langit-langit kamar kecil yang penuh noda asap di belakang dapur. Kepalaku sakit seperti ada yang memukulnya dengan palu, ingatanku kosong. Siapa orang tuaku? Di mana rumahku? Bagaimana namaku dulu dipanggil dengan penuh kasih sayang? Semuanya kabur seperti kaca yang tertutup uap. Bu Retno duduk di samping ranjang, memegang semangkuk bubur putih. Suaranya begitu lembut, hingga saat itu aku percaya ia adalah penolongku. Dewi, kamu kecelakaan, tidak punya kerabat lagi. Ibu kasihan, jadi ku bawa kamu ke sini. Mulai sekarang, tinggallah di rumah keluarga Wijoyo, ibu yang akan menjagamu. Seseorang yang kehilangan ingatan itu seperti anak kecil yang tersesat di pasar. Siapapun yang pertama kali mengulurkan tangan, kita akan berpegangan padanya. Aku berpegangan pada Bu Retno seperti itu. Tapi yang disebut pertolongan olehnya bukanlah kamar yang bersih atau makanan hangat untuk orang sakit. Aku ditempatkan di kamar sempit di sebelah dapur. Saat musim hujan, air menetes dari atap. Saat musim kemarau, panasnya seperti oven. Malam-malam, aku mendengar tikus berlarian di atas plafon. Aku memeluk bantal tipisku dan berkata pada diri sendiri, mungkin aku berutang budi sangat besar padanya, jadi aku harus tahu diri. Pukul 4:30 pagi, saat di luar masih gelap gulita, aku sudah harus bangun untuk menanak nasi, menyalakan kompor, mencuci sayur, dan menyiapkan sarapan. Bu Retno suka minum teh jahe yang sangat panas, tidak boleh terlalu pedas, tidak boleh terlalu hambar. Baskara suka makan bubur putih dengan ikan gabus asin, apalagi kalau sedang sakit maag. Dan kerabat keluarga Wijoyo, setiap kali ada acara keluarga, aku harus menyiapkan hidangan dari subuh hingga larut malam. Opor ayam,
rendang, sambal goreng ati, gulai kambing, kue-kue tradisional. Meja di ruang utama selalu penuh dengan tawa. Sementara aku, duduk di tangga dapur, memakan nasi dingin dengan sisa kuah rendang. Pernah sekali aku tak sengaja menatap mereka sedikit lebih lama. Bu Retno melirikku, lalu berbisik, cukup keras untuk didengar semua orang di meja. Si Dewi itu otaknya kurang beres, baca tulis tidak bisa. Kalau dia ikut makan di sini, nanti suasana jadi tidak enak. Seseorang tertawa kecil. Aku menunduk, menelan nasi yang terasa seperti menelan duri. Hal yang paling ditakuti Bu Retno adalah melihatku memegang kertas. Suatu kali, aku memungut sobekan kalender lama yang jatuh di bawah lemari. Aku menatap angka-angka merah dan hitam di atasnya agak lama. Ia langsung merebutnya, menamparku hingga pipiku panas. Bisa baca memangnya, orang sepertimu cukup tahu panci, dan wajan saja sudah cukup. Tidak usah ikut-ikutan orang lain, nanti pusing sendiri. Sejak hari itu, tak ada seorang pun di rumah yang menaruh buku atau koran di dekatku. Struk belanjaan pun disobek-sobek oleh Bu Retno. Label botol obat, surat pengiriman barang, kemasan makanan, semua disuruhnya dibuang. Ia ingin aku percaya bahwa aku terlahir bodoh, rendah, dan berutang budi pada keluarga Wijoyo, sehingga aku harus menunduk seumur hidup. Baskara saat itu belum sesukses sekarang. Ia masih memakai kemeja yang kucuci, makan nasi yang kumasak, butuh uang kecil pun bertanya padaku di mana Bu Retno menyimpannya. Tapi saat keluar bertemu teman-temannya, ia tidak pernah memperkenalkanku sebagai istrinya. Pernah kudengar ia berkata pada rekan bisnisnya, "Oh, itu cuma orang kampung yang bantu-bantu di rumah, tidak perlu Anda pikirkan." Kalimat itu ringan, tapi sayatannya lebih dalam dari pisau. Tapi Tuhan tidak pernah menutup semua jalan. Malam-malam, saat seisi rumah sudah terlelap, aku diam-diam memungut kertas bungkus nasi dari tempat sampah, label botol kecap, bungkus teh, koran bekas yang dipakai pembantu untuk menyalakan api. Aku merangkai setiap huruf, mengingat setiap bunyi, menggunakan arang untuk menulis di lantai keramik, lalu menghapusnya sebelum fajar. Aku tidak tahu belajar untuk apa. Aku hanya tahu setiap kali aku bisa membaca satu kata baru, sekelumit ingatan muncul di kepalaku. Kadang suara ibu memanggil, "Dewi, sini nak, ibu sisir rambutmu." Kadang tangan ayah memegang kaca pembesar, menyorot sebuah batu delima yang berkilauan di bawah lampu. Aku mulai mencatat dengan kode-kode rahasiaku sendiri di buku resep masakan. Resep opor ayam bukan hanya resep opor. 3 sendok santan, artinya 3 panggilan telepon rahasia dari Bu Retno, 2 cabai merah, artinya 2 kali ia menyebut nama toko emas Suryo Kencana. Sejumput merica, artinya nama seseorang yang kudengar samar-samar dari ruang kerjanya. Bu Retno mengira aku burung beo bodoh yang hanya bisa mengulangi kata-kata tuannya. Baskara mengira aku pasrah karena lugu, tapi mereka tidak tahu, semakin aku ditenggelamkan ke dalam lumpur, semakin aku belajar menahan napas untuk bertahan hidup. Kata orang, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Aku hanya tidak menyangka selubung beludru Bu Retno begitu tebal hingga bisa menutupi kejahatan selama 13 tahun. Tapi setebal apapun, pasti ada saatnya jahitannya robek. Aku bersabar bukan untuk dihina. Aku bersabar untuk mengingat kembali siapa diriku. Agar suatu hari, dari dapur yang penuh asap ini, aku bisa melangkah keluar dan membuat seluruh keluarga Wijoyo harus menatap kembali perempuan yang pernah mereka rendahkan. Aku tidak menceritakan lebih jauh tentang malam-malamku belajar di dapur. Ada luka yang cukup diceritakan sekali saja. Yang mengerti akan bersimpati, yang tidak mengerti, meski diceritakan sampai serak pun hanya akan seperti angin lalu. Aku meletakkan koper usang itu di samping kursi. Lalu membuka tas kulit hitam yang telah diantarkan oleh orang suruhan Gilang Pratama sejak sore. Di dalamnya ada tumpukan berkas yang dijilid rapi, ditandai dengan pembatas warna-warni. Aku menarik keluar satu set rekening koran. Beberapa foto dari kamera CCTV hotel, dan fotokopi paspor dengan stempel imigrasi. Bu Retno melihatnya, wajahnya langsung menggelap. "Mau main drama apalagi kau?" Aku tidak langsung menjawab. Aku menyebar setiap lembar kertas di atas meja jati.
Cahaya lampu kuning menyorot angka-angka hitam yang dingin, lebih jelas dari segala bantahan. Bu Retno, Anda pernah bilang pada Mas Baskara bahwa Anda pergi ke Genting Malaysia untuk berdoa di kuil demi kelancaran perusahaan, kan? Baskara menoleh pada ibunya. Ibu, bukannya ibu bilang pergi ke vihara untuk ritual tolak bala? Aku mendorong selembar foto ke arahnya. Di foto itu, Bu Retno mengenakan setelan sutra ungu tua, memegang gelas wine, duduk di meja judi di sebuah kasino yang gemerlap. Di belakangnya ada papan elektronik dengan angka-angka merah menyala, dan di atas mejanya ada tumpukan chip kasino setinggi tumpeng. Baskara mengambil foto itu, matanya terbelalak. Ibu, ini apa? Bu Retno merebut foto itu, meremasnya kuat-kuat. Foto editan. Zaman sekarang mau edit wajah siapa saja bisa. Kau lebih percaya perempuan ini daripada ibu kandungmu sendiri? Aku mengeluarkan 3 lembar foto lain. Foto bisa diedit, tapi stempel imigrasi lebih sulit. Laporan penarikan tunai, kontrak pinjaman berbunga tinggi, surat gadai saham, semuanya ada tanggal dan jamnya. Anda mau saya bacakan setiap transaksi di depan putra Anda? Bu Retno tercekat. Aku menatap Baskara. Mas Baskara, ibu Anda tidak pergi berdoa. Beliau pergi berjudi. Bukan sekali untuk iseng, tapi rutin selama lebih dari setahun. Awalnya ratusan juta, lalu menjadi miliaran, dan akhirnya total 50 miliar rupiah. Seluruh ruangan seakan kehabisan oksigen. Bella yang berdiri di dekat tangga pun tertegun. Ia pura-pura merapikan rambut, tapi matanya melirik cepat ke arah pintu samping. Aku melihat semuanya. Baskara bertanya dengan suara gemetar. 50 miliar? Ibu dapat uang sebanyak itu dari mana? Aku membuka selembar kontrak gadai di hadapannya. Ini jawabannya. Bu Retno telah menarik dana darurat toko emas Suryo Kencana. Setelah itu, beliau menggunakan 47% saham sebagai jaminan untuk meminjam lagi. Saat kekalahannya semakin dalam, utang itu berpindah tangan ke beberapa kelompok rentenir, dan akhirnya dana amanah sejahtera membeli semuanya. Bu Retno menggebrak meja, tapi kali ini suaranya lebih lemah. Ibu hanya memutar modal. Ibu ingin menyelamatkan toko emas, menyelamatkan perusahaan Baskara. Aku menatapnya dengan senyum sinis. Memutar modal di meja judi tidak akan membuat modal itu kembali, Bu Retno. Modal itu hanya berputar sekali, lalu langsung masuk ke kantong orang lain. Baskara memegangi kepalanya dan mundur ke arah sofa. Ibu menyembunyikannya dariku. Ibu menggadaikan saham Suryo Kencana tanpa memberitahuku. Itu adalah aset terbesar yang masih kita miliki. Bu Retno berbalik menghadap putranya, matanya memerah karena marah. Kalau kau memang hebat, apa ibu perlu repot-repot? Perusahaanmu setiap tahun melaporkan keuntungan, tapi saat butuh uang, kosong melompong seperti kaleng kerupuk. Aku ini ibumu. Kalau bukan aku yang pusing, siapa lagi? Pusing dengan cara seperti ini? Ibu menyebut menghabiskan 50 miliar di meja judi sebagai cara untuk memikirkan anak? Kalau memang sayang anak, ibu seharusnya menjaga nama baik untuknya. Tapi yang ibu wariskan padanya hanyalah keserakahan. Kalimat itu membuat Baskara terdiam. Bella saat itu diam-diam mundur selangkah lagi. Ia pikir semua mata tertuju pada Bu Retno sehingga ia bisa kabur. Tapi aku tidak akan membiarkannya semudah itu. Mbak Bella, mau kemana buru-buru? Tehnya belum dingin, dan bagian menariknya belum sampai ke giliran Anda. Bella terkejut, mencoba tersenyum. Saya rasa ini urusan keluarga. Saya tidak enak mendengarnya. Aku memiringkan kepala. Tadi Anda memanggil saya orang luar, sekarang Anda bilang ini urusan keluarga saya. Anda cepat sekali berubah pikiran, lebih cepat dari membalik martabak di Pasar Santa. Baskara mengerutkan kening menatap Bella. Gadis itu langsung menunduk, tak berani menjawab. Aku kembali pada Bu Retno, meletakkan satu set berkas lain yang berstempel notaris di atas meja. Dan satu hal lagi. Villa di Pondok Indah ini, yang baru saja Anda nyatakan sebagai milik keluarga Wijoyo, 2 bulan yang lalu, Anda sendiri yang menandatangani surat kuasa jual untuk mendapatkan uang membayar bunga utang. Bu Retno ternganga, tak mampu bersuara. Aku berkata perlahan,
kata demi kata. Pihak yang membelinya melalui perusahaan perantara juga bagian dari sistem dana amanah sejahtera. Dengan kata lain, rumah ini sudah tidak sepenuhnya menjadi milik Anda bahkan sebelum malam ini. Baskara ambruk di kursi, wajahnya pucat. Jadi, saham hilang, rumah juga hilang. Aku menatap ibu dan anak itu. Hatiku tidak merasa puas seperti yang kubayangkan. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin. Orang bilang serakah itu merugikan. Tapi kerugian keluarga Wijoyo bukan hanya kehilangan harta, tapi juga merusak hubungan ibu dan anak. Bu Retno gemetar sambil mencengkeram pinggiran meja, matanya penuh kebencian menatapku. Kau sudah merencanakan semuanya. Kau pura-pura bodoh untuk menunggu hari ini. Aku berdiri, merapikan kembali kertas-kertas itu. Tidak, Bu Retno. Saya tidak pura-pura bodoh. Saya hanya diam agar orang yang benar-benar bodoh bisa percaya diri memainkan perannya sampai selesai. Di luar, hujan sudah benar-benar berhenti. Tapi di dalam villa ini, badai lain baru saja mulai, menyapu bersih jubah kebangsawanan yang dikenakan Bu Retno selama bertahun-tahun. Bella berdiri terpojok di dekat tangga, tangannya yang putih mulus mencengkeram tali tasnya. Ia mencoba tetap tenang, tapi matanya terus bergerak gelisah seperti ikan yang terperangkap. Baskara masih syok karena utang 50 miliar ibunya. Ia terduduk di sofa, kedua tangannya memegangi kepala sambil bergumam, tidak mungkin. Bu, bagaimana bisa ibu menyembunyikan masalah sebesar ini dariku? Mendengar putranya menyalahkan, Bu Retno naik pitam. Kau masih berani menyalahkan ibu? Kalau bukan karena bisnismu yang berantakan, apa ibu harus pusing seperti ini? Aku melihat ibu dan anak itu saling menyalahkan, lalu perlahan menoleh ke arah Bella. Mbak Bella, Anda diam terlalu lama. Biasanya Anda pandai sekali bicara. Tadi bahkan menyuruh saya cepat pergi agar tidak kehujanan. Kenapa sekarang tidak ikut meramaikan suasana? Bella terkejut, memaksakan senyum. Mbak Dewi, soal utang Tante Retno dan Mas Baskara, saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Saya kan hanya asisten, tidak berani ikut campur urusan keluarga. Aku tertawa kecil. Asisten tapi boleh naik ke kamar tidur utama untuk mencoba gorden baru, boleh memegang kartu kredit tambahan Mas Baskara, bahkan boleh memilih set piring makan baru untuk rumah ini. Anda terlalu rendah hati, sampai saya ingin bertepuk tangan. Wajahnya memucat. Baskara mengangkat kepala, mengerutkan kening. Dewi, jangan libatkan Bella. Dia tidak ada hubungannya. Aku membuka laci lain di dalam tasku, mengeluarkan satu set rekening koran yang berbeda, bersampul biru tua. Aku meletakkannya di meja, mendorongnya ke arah Baskara. Tidak ada hubungannya? Bagus kalau begitu. Tolong Anda bacakan, uang sebesar 12 miliar rupiah ini perginya kemana? Baskara tertegun. Uang apa? Uang modal kerja perusahaan Anda. Selama 3 bulan terakhir, uang itu ditransfer keluar melalui kontrak-kontrak fiktif pembelian emas mentah, batu mulia, dan alat uji. Orang yang menyetujui proposalnya adalah asisten Anda, Bella Anindita. Orang yang menandatangani terakhir adalah Anda. Bella langsung menyahut. Mbak bicara sembarangan. Saya hanya menjalankan perintah Mas Baskara. Saya cuma karyawan. Dokumen perusahaan serumit itu, bagaimana mungkin saya bisa membuatnya sendiri? Aku mengangguk. Benar. Sendirian Anda tidak akan bisa. Tapi Anda pintar memilih orang yang sedang mabuk kepayang sampai lupa membaca kontrak. Baskara merebut tumpukan berkas itu. Ia membalik halaman demi halaman, matanya semakin memerah. Transaksi-transaksi itu dipecah kecil, melewati 3 perusahaan perantara, lalu akhirnya bermuara di sebuah dompet kripto dan rekening atas nama seorang pria bernama Nugroho Tirtayasa. Aku meletakkan beberapa lembar foto lagi. Nugroho Tirtayasa, kekasih lama Mbak Bella. Kalian berdua pernah menginap di sebuah resor di Bali selama 4 hari 3 malam, saat Anda melapor pada Mas Baskara sedang pergi ke Surabaya untuk bertemu klien. Baskara menoleh tajam ke arah Bella. Bella, jelaskan. Apa maksud semua ini? Bella mundur, bibirnya bergetar. Mas, jangan percaya dia. Dia mau mengadu domba kita.
Nugroho itu hanya teman lama, aku menemuinya karena dia punya utang padaku. Aku mengangkat ponselku, membuka tangkapan layar sebuah pesan. Suaraku tetap tenang, tapi setiap kata jatuh seperti pisau. Teman lama tapi pesannya begini, sabar sedikit lagi sayang. Aku berhasil menipu si Baskara menandatangani surat kuasa proyek baru. Setelah ini, kita terbang ke Singapura buka klinik kecantikan. Ibu dan anak itu sebentar lagi bangkrut. Ini pasti pertemanan yang sangat suci. Bu Retno yang tadinya duduk kaku, tiba-tiba berdiri dan menunjuk Bella. Dasar rubah betina. Aku berniat menjadikanmu menantu, tapi kau malah mengeruk uang anakku. Bella balas menatapnya, wajahnya berubah. Tante jangan begitu. Tante sendiri kan yang mau Mbak Dewi pergi supaya aku bisa masuk ke rumah ini? Sekarang ada masalah, Tante mau lempar semua kesalahan padaku? Ucapan itu seperti tamparan di tengah ruang keluarga. Baskara menatap ibunya, lalu kekasihnya. Di matanya tergambar kekacauan seseorang yang tiba-tiba menyadari sekelilingnya penuh dengan jurang. Aku dengan santai menuang kembali teh yang sudah dingin, menyesapnya sedikit. Bak Bella ada benarnya juga. Di rumah ini, semua orang pandai berhitung. Bedanya, Bu Retno menghitung dengan saham, Mas Baskara menghitung dengan kehormatan istri, dan Mbak Bella menghitung dengan dompet kripto. Memang benar, setiap orang punya keahliannya masing-masing. Bella menggeram. Jangan sombong kau. Bagaimanapun juga, Mas Baskara mencintaiku. Dia sudah bosan denganmu sejak lama. Perempuan kampungan sepertimu, biarpun berhasil dapat uang kembali, tidak akan bisa mendapatkan kembali hati seorang pria. Aku menatapnya, lebih merasa kasihan daripada marah. Mbak Bella, hati pria yang mengkhianati istrinya itu bukan hadiah. Itu seperti panci aluminium yang bocor. Siapapun yang membawanya pulang, harus siap menanggung tetesannya sendiri. Baskara berteriak dan menerjang ke arah Bella. Kau menipuku. Aku demi kau menandatangani banyak sekali dokumen, membelikanmu rumah, mobil, memberikan kartuku. Beraninya kau memberikan uangku pada pria lain. Bella mundur ketakutan hingga menempel ke dinding. Mas Baskara, aku terpaksa. Nugroho menyimpan foto-foto pribadi kita, dia memeras aku. Aku melakukan ini karena tidak ada pilihan lain. Aku meletakkan lembar tagihan hotel terakhir di atas meja. Tidak ada pilihan lain tapi memilih kamar yang menghadap ke laut, memesan wine seharga 20 juta sebotol. Penderitaanmu berat sekali, sampai aku ingin mengambilkan tisu untukmu menangis. Bu Retno begitu marah hingga terengah-engah. Baskara seperti binatang yang terpojok, malu dan tidak tahu harus melampiaskan amarah pada siapa. Aku berdiri, mengumpulkan kembali berkas-berkas itu. Keluarga Wijoyo pernah menguras habis masa mudaku. Sekarang, mereka justru dikuras balik sebesar 12 miliar oleh orang yang mereka percayai. Orang dulu bilang karma itu ada, tapi kadang, karma tidak datang sendirian. Dia mengajak serta kekasih gelap untuk ikut mengetuk pintu. Bella menunduk, tapi kedua tangannya diletakkan di atas perutnya seolah sedang mempersiapkan drama lain. Aku melihat gerakan itu dengan jelas, dan aku tahu, kartu truf terakhirnya akan segera dimainkan. Melihat mataku tertuju pada perutnya, Bella langsung mengubah ekspresinya. Wajah angkuhnya saat turun dari tangga tadi, hilang sudah. Bibirnya bergetar. Matanya memerah. Satu tangan memegangi perut, tangan lainnya berpegangan pada kursi seolah akan jatuh. Mas Baskara. Suaranya tercekat. Aku tahu aku salah. Aku diancam oleh Nugroho, makanya aku nekat. Tapi, anak kita tidak bersalah. Baskara yang sedang marah besar, tiba-tiba terdiam. Kata anak itu seperti sember air dingin yang disiramkan ke kepalanya. Pria yang baru saja ditipu puluhan miliar oleh kekasihnya, hanya dengan satu kalimat manis, langsung luluh seperti kerupuk disiram kuah. Bu Retno juga terkejut. Matanya yang tadinya penuh amarah, kini memancarkan secercah harapan. Anak, kau serius, Bella? Di dalam perutmu itu darah daging keluarga Wijoyo? Bella menangis terseduh-seduh, berlutut di lantai keramik. Kedua tangannya memeluk perut seperti sedang berakting di panggung sandiwara. Aku tidak berani bohong,
Tante. Aku tahu Tante sangat menginginkan cucu. Biarpun Tante membenciku, kumohon jangan biarkan cucu Tante menderita di luar sana. Aku melihat adegan itu dengan hati yang dingin. Sebuah keluarga yang baru saja menipuku untuk mencap jempol di surat cerai dan hendak mengusirku ke tengah hujan, sekarang bicara tentang ikatan darah. Terdengar manis seperti madu, tapi pahitnya seperti jamu. Baskara menoleh padaku, suaranya melunak tapi masih penuh celaan. Dewi. Biarpun kau membenciku dan ibuku, anak itu tidak berdosa. Jangan menekan Bella terlalu keras. Kamar di atas biar dia tempati untuk istirahat selama hamil. Aku hampir tertawa. Mas Baskara, Anda murah hati sekali dengan properti orang lain. Rumah ini sekarang berada di bawah pengelolaan saya. Anda mau pakai apa untuk membagi-bagi kamar? Wajahnya menegang. Bu Retno buru-buru menyela. Dewi. Bagaimanapun juga dia sedang mengandung cucu keluarga ini. Orang dewasa boleh saja bertengkar, tapi pikirkan anak kecil. Sesama perempuan, jangan terlalu kejam. Aku menatapnya, menjawab dengan perlahan. Bu Retno, jika di dalam perut Mbak Bella benar-benar ada nyawa, saya akan menjadi orang pertama yang melindunginya. Saya tidak seperti kalian, yang menjadikan yang lemah sebagai tameng. Mendengar itu, Bella semakin menangis keras. Ia pikir, ia sudah menemukan jalan keluar. Aku menoleh ke arah pintu. Silakan masuk, Dr. Laksmono. Pintu ruang keluarga terbuka. Dr. Laksmono, seorang pria berusia 50-an, dengan rambut beruban, mengenakan kemeja putih sederhana, dan membawa tas medis, melangkah masuk. Beliau adalah dokter kandungan ternama di Jakarta, yang telah membantu Gilang memeriksa banyak berkas medis terkait kasus ini. Begitu melihat dokter, wajah Bella langsung pucat pasi. Aku tidak mau diperiksa. Aku punya dokter pribadi. Mbak Dewi, kau mau mencelakai anakku, ya? Aku menatapnya. Mau diperiksa atau tidak, itu terserah Anda. Tapi jika Anda menggunakan bayi ini untuk meminta tinggal di rumah ini, setidaknya buktikan dulu bahwa bayi itu ada. Zaman sekarang, memesan barang palsu di online shop itu cepat sekali. Dikirim pakai ojek online pun bisa sampai sebelum makan malam. Bu Retno mengerutkan kening. Apa maksudmu? Dr. Laksmono mendekat, suaranya tenang. Mohon tenang, Bu Bella. Saya hanya akan melakukan pemeriksaan awal, tidak akan membahayakan jika Anda memang sedang hamil. Bella mundur, kedua tangannya memegangi perutnya erat-erat. Tapi dua orang petugas keamanan yang kupekerjakan sudah menghalangi jalannya. Ia tak punya jalan keluar. Ia hanya bisa duduk di kursi, air matanya mengalir deras, tapi keningnya berkeringat dingin. Dr. Laksmono mengamatinya kurang dari 1 menit, lalu membungkuk dan menarik sesuatu dari pinggiran gaunnya, sebuah lapisan berwarna kulit yang terlepas. Ia menariknya perlahan. Dan sebuah bantal silikon berbentuk perut hamil jatuh dengan bunyi buk ke lantai keramik. Ruang keluarga hening sampai suara detak jam dinding pun terdengar. Baskara menatap calon cucu kesayangannya yang tergeletak tak berdaya di lantai. Wajahnya begitu kaget dan lucu, jika bukan dalam situasi tegang, mungkin aku akan berkata, "Selamat Mas. Anak Anda lahir tidak menangis, cuma jatuh saja." Bu Retno menjerit. Ya Tuhan. Kau menipu aku juga. Bella menutupi wajahnya dan meraung. Aku tidak sengaja. Aku takut Mas Baskara meninggalkanku, makanya aku berbuat begini. Dr. Laksmono meletakkan satu map lagi di atas meja. Bukan hanya tidak hamil. Menurut catatan rekam medis dari Rumah Sakit Internasional, Nona Bella Anindita pernah menjalani prosedur sterilisasi 2 tahun yang lalu. Kemungkinan untuk hamil secara alami hampir tidak ada. Baskara terhuyung mundur, tangannya mencengkeram sofa. Ia menatap Bella, lalu Bu Retno, dan akhirnya menatapku dengan sorot mata kosong. Aku berdiri di tengah ruangan. Suaraku perlahan namun jelas. Mas Baskara, Bu Retno, inilah orang yang ingin kalian bawa pulang untuk menggantikan saya. Sebuah kehamilan palsu, beberapa kwitansi palsu, dan kalimat cinta palsu, ternyata itu semua cukup untuk ditukar dengan 9 tahun 8 bulan ikatan suami istri yang nyata. Aku menoleh kedua petugas keamanan.
Bawa Nona Bella keluar dari rumah ini. Dokumen terkait tindakan penipuan dan penggelapan aset akan kami serahkan ke pihak berwajib besok pagi. Bella diseret berdiri, ia menangis sambil memanggil-manggil nama Baskara. Tapi pria yang pernah tergila-gila padanya itu kini hanya terduduk lemas di kursi, kedua tangannya menutupi wajah. Bu Retno berdiri membeku, untayan tasbih di tangannya putus, butir-butirnya jatuh bergemerincing di lantai. Aku membungkuk, mengambil sapu tangan ibuku, dan mengelap ujung jariku yang masih ternoda tinta. Malam hujan itu, si munafik, si penjual cinta palsu, dan si pemakai perut palsu, semuanya terungkap wujud aslinya. Sedangkan aku, yang mereka sebut buta huruf palsu, justru satu-satunya yang bisa melihat semuanya dengan jelas. Setelah Bella dibawa keluar, ruang keluarga menjadi sunyi senyap. Tak ada lagi isak tangis palsu, tak ada lagi suara manis perempuan yang meminjam perut hamil untuk bersandiwara, yang tersisa hanyalah Bu Retno yang berdiri membeku di dekat meja, Baskara yang terduduk lemas di kursi, dan bantal silikon yang masih tergeletak dingin di lantai seperti lelucon yang pahit. Aku menyuruh pembantu mengambil benda palsu itu dan memasukkannya ke dalam kantong barang bukti. Baskara mengangkat kepala menatapku, suaranya serak. Dewi, apa lagi yang kau mau? Kau sudah mempermalukan seluruh keluarga ini. Aku menatapnya dengan tenang. Rasa malu itu pilihan kalian sendiri. Saya hanya menurunkan tirainya. Bu Retno mencengkeram meja, matanya merah padam. Jangan pikir karena kau punya beberapa lembar kertas, kau bisa berbuat seenaknya. Aku masih ibu mertuamu, dan rumah ini masih punya altar leluhur keluarga Wijoyo. Aku melangkah ke hadapannya. Suaraku tidak tinggi, tapi setiap katanya jelas. Sejak Anda memaksa saya cap jempol untuk mengusir saya dari rumah ini, Anda bukan lagi ibu mertua saya, dan altar leluhur tidak akan melindungi orang yang hidupnya penuh dosa, Bu Retno. Ia terdiam. Aku membuka map di atas meja, mengeluarkan salinan akta jual beli dan surat pengelolaan aset dari Dana Amanah Sejahtera. Anda dan Mas Baskara boleh tinggal di sini. Tapi mulai sekarang, villa ini berada di bawah pengelolaan saya. Masing-masing dari kalian harus bekerja untuk membayar utang. Baskara berdiri. Kau gila. Aku ini suamimu. Aku menatapnya. Mas Baskara, Anda sudah menandatangani surat cerai. Meskipun kertas itu tidak sah seperti yang Anda kira, ucapan dan tindakan Anda tadi sudah cukup untuk membuat saya paham posisi saya di hati Anda. Sekarang, jangan gunakan status suami istri sebagai payung. Payungnya sudah robek, tidak akan bisa melindungi Anda. Wajah Baskara memerah karena malu. Aku beralih pada Bu Retno. Anda pernah menyuruh saya mencabuti rumput di tengah hari bolong, menyirami setiap pohon, dan mengepel setiap anak tangga sampai menghilap agar tamu yang datang memuji kemewahan rumah Wijoyo. Mulai besok pagi, taman belakang menjadi tanggung jawab Anda. Pohon Kamboja tua, rumpun bambu, dan tanaman rambat, tolong dirawat baik-baik. Bu Retno ternganga. Aku sudah setua ini, kau suruh aku berkebun? Tidak ada yang memaksa. Anda boleh tidak melakukannya. Tapi utang 50 miliar dan berkas perjudian Anda masih menunggu di luar gerbang. Aku menoleh ke Baskara. Dan Anda, gudang di belakang rumah mulai sekarang menjadi tempat tinggal sementara Anda. Dulu, saya tidur di sana selama beberapa tahun pertama. Anda tinggallah di sana beberapa hari, biar tahu bagaimana rasanya bau apek yang menempel di bantal dan selimut. Baskara menggeram. Aku akan menuntutmu karena menyiksa orang. Aku meletakkan setumpuk bukti lain di hadapannya. Silakan menuntut. Tapi sebelum itu, Anda sebaiknya membaca kembali berkas penggelapan dana, pemalsuan kontrak impor, dan transaksi transfer ke Bella Anindita. Saya rasa polisi bagian ekonomi akan lebih tertarik membacanya daripada saya. Ia terdiam membisu. Para pembantu berdiri di sudut ruangan, tak ada yang berani bernapas keras. Dulu, sekali saja Bu Retno berdeham, seisi rumah sudah menunduk. Sekarang, ia berdiri di tengah ruang keluarga, kebaya sutranya kusut, tasbihnya putus berserakan di kakinya. Wibawanya seumur hidup rontok seperti daun kering di musim kemarau. Aku tidak merasa senang. Hatiku terasa dingin dan jernih.
Membalas dendam dengan makian itu mudah, menuntut keadilan dengan bukti itu yang sulit. Aku belum bisa membiarkan mereka di penjara sekarang, karena kejahatan terbesar Bu Retno masih kekurangan satu kepingan puzzle terakhir. Malam itu, aku menyuruh orang mengganti semua kunci, memasang kamera tambahan di gerbang dan koridor. Baskara diam-diam membawa kopernya ke gudang belakang. Bu Retno duduk tak bergerak di depan altar, matanya terus melirik ke arah guci dupa perunggu yang diletakkan di tengah kepulan asap. Tatapan itu tidak luput dariku. Aku berdiri di ujung koridor, memperhatikannya. Selama hampir 10 tahun, setiap kali aku hendak membersihkan altar, ia selalu melarangku menyentuh guci dupa itu. Katanya, statusku rendah. Kalau menyentuhnya akan menodai leluhur. Sekarang aku baru mengerti. Yang ia takuti bukanlah penodaan, melainkan rahasia. Keesokan paginya, langit Jakarta cerah setelah hujan panjang. Halaman masih basah, bau tanah menguap ke udara. Aku duduk di meja batu di teras, memandangi Bu Retno yang membungkuk memunguti daun-daun kering di bawah pohon Kamboja tua. Ia pernah menyuruhku melakukan pekerjaan itu selama bertahun-tahun, di hari panas maupun hujan. Katanya, daun yang gugur di lantai bisa merusak feng shui. Hari ini, baru membungkuk tak sampai setengah hari, napasnya sudah terengah-engah, wajahnya pucat lebih karena malu daripada lelah. Baskara, di gudang belakang, dengan canggung menarik siember air untuk mengepel lantai. Pria yang pernah meremehkanku karena hanya berkutat di dapur, kini memegang gagang pel lebih kaku daripada anak kecil belajar menulis. Melihat pemandangan itu, aku tidak tertawa. Ada kepuasan yang jika terlalu besar, justru akan mengeruhkan hati. Aku hanya ingin mereka mengerti, apa yang pernah mereka paksakan pada orang lain tidaklah seringan yang mereka ucapkan. Menjelang siang, aku memanggil Bu Retno masuk. Ia bertumpu pada pinggangnya, terengah-engah, matanya masih penuh dendam. Mau apa lagi kau? Aku meletakkan sebatang tongkat kayu kokoh berwarna coklat kemerahan di hadapannya. Ujung tongkat itu berukir kepala burung phoenix yang sangat detail. Terlihat jelas itu bukan barang murah. Saya lihat kaki Anda sudah lemah. Mulai sekarang akan sering berjalan di taman. Tongkat ini bisa membantu agar lebih kokoh. Bu Retno menatapku curiga. Tiba-tiba kau baik padaku. Pasti ada maunya. Aku menuang secangkir teh panas dan mendorongnya ke arahnya. Anda pernah mengajari saya, kalau menerima pemberian orang harus berterima kasih. Tapi kalau Anda tidak suka, saya bisa menyimpannya kembali. Ia mengatupkan bibirnya. Rasa sakit karena rematik membuatnya tidak bisa terus berkeras kepala. Ia mengambil tongkat itu, mencobanya di lantai keramik. Suara kayu beradu dengan lantai terdengar kokoh, ekspresinya sedikit melunak, tapi cepat kembali dingin. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Saya tidak mengasihani Anda. Saya hanya ingin Anda punya cukup tenaga untuk berjalan sampai ke ujung jalan yang telah Anda pilih. Bu Retno tidak menjawab. Ia berbalik pergi membawa tongkat itu. Aku menatap punggungnya, lalu perlahan meletakkan cangkir teh. Di dalam ukiran kepala burung phoenix itu, Gilang telah memasang alat penyadap super kecil. Semuanya dipersiapkan dengan sangat hati-hati. Bukan untuk mengarang cerita. Bukan pula untuk menjebak tanpa alasan. Aku hanya perlu merekam ancaman, rencana, dan hal-hal yang ia ucapkan sendiri di rumah yang kini berada di bawah pengelolaanku. Malam itu, villa terasa sunyi. Baskara tidur di gudang belakang. Para pembantu sudah kembali ke kamar mereka. Bu Retno, mengira seisi rumah sudah terlelap, berjalan dengan tongkatnya sangat perlahan menuju ruang penyimpanan tua di samping altar. Aku duduk di ruang baca, tempat yang dulu tak pernah boleh kumasuki. Di hadapanku ada laptop yang terhubung dengan alat di tongkat itu. Gilang duduk di sampingku, wajahnya serius. Kamu harus tenang, Dewi. Apapun yang kamu dengar, jangan langsung keluar. Bukti harus lengkap. Emosi tidak boleh mendahului hukum. Aku mengangguk, tapi tanganku terasa dingin. Dari speaker kecil terdengar suara napas Bu Retno, lalu suara tombol ponsel ditekan. Sesaat kemudian, suaranya terdengar rendah dan serak. Halo, Dr. Cahyono? Saya Retno. Anda masih ingat anak bernama Dewi Kirana? Ya, dia.
Dia tidak bodoh lagi seperti dulu. Saya butuh obat, jenis yang bisa membuat orang jadi linglung, pelupa. Paling bagus kalau bisa kembali ke kondisi setelah kecelakaan dulu. Aku mencengkeram tanganku. Gilang menatapku, mengingatkanku untuk tetap diam. Orang di seberang sana mengatakan sesuatu. Bu Retno merendahkan suaranya, soal uang, saya akan urus, biarpun harus menjual sisa emas simpanan terakhir, saya akan bayar, Anda tidak mengerti. Dia sudah tahu. Dia menyebut-nyebut soal puncak pas. Dia tahu saya menukar dokumen milik Raden Suryo Pranoto di lokasi kejadian. Dia bahkan curiga dengan kotak di bawah guci dupa. Jantungku seperti diremas. Bu Retno melanjutkan, suaranya lebih bergetar. Kalau dia sampai menggali di bawah pohon Kamboja tua, habislah saya dan Baskara. Set perhiasan teratai api 9 naga masih di sana, surat wasiatnya juga. Dulu saya hanya berniat mengambil dokumennya, siapa sangka mobilnya bisa masuk jurang sedalam itu. Saya tidak membunuh mereka, saya hanya mau hartanya. Aku memejamkan mata. Selama 13 tahun, jawaban yang kucari akhirnya muncul dari mulut si pelaku sendiri. Gilang diam-diam menekan tombol simpan. Ia berbisik, "Cukup, Dewi. Pengakuan ini sudah cukup kuat untuk membuka kembali kasusnya." Aku membuka mata, menatap ke arah altar di koridor. Asap dupa masih mengepul tipis. Seolah selama bertahun-tahun, ia tidak hanya menutupi altar leluhur keluarga Wijoyo, tapi juga darah dan air mata ayah dan ibuku. Orang bilang jaring langit itu renggang tapi tak ada yang bisa lolos. Dulu kukira itu hanya kalimat penghiburan orang tua saat tak berdaya. Malam ini aku baru mengerti, ada jaring yang tidak langsung jatuh karena ia menunggu si pelaku masuk lebih dalam lagi. Aku melepaskan earphone dan berdiri. Tak perlu menangis lagi. Besok pagi, aku akan mengangkat guci dupa itu dengan kedua tanganku yang dulu mereka hina hanya tahu cara mencuci panci. Keesokan paginya, langit Jakarta kelabu. Tidak hujan, tapi udara terasa lembab. Aku bangun pagi-pagi sekali, mengenakan kebaya berwarna krem pucat. Rambutku kusanggul rapi. Hari ini, aku tidak mau turun ke ruang keluarga dengan penampilan sebagai perempuan teraniaya. Aku ingin, jika ayah dan ibu melihatku, mereka tahu putri mereka sudah cukup tegar. Pukul 8 tepat. Pengacara, Bu Miranti, datang bersama 2 orang saksi. Satu orang adalah ketua RT setempat yang sudah pensiun. Satu lagi adalah Mbok Sum, asisten rumah tangga lama yang pernah bekerja bertahun-tahun di keluarga Wijoyo tapi dipecat Bu Retno karena tak sengaja melihatnya membuka altar tengah malam. Begitu melihat mereka masuk, Bu Retno pucat pasi. "Kau bawa orang luar masuk ke rumahku untuk apa?" Aku menatapnya, dengan tenang mengoreksi. "Rumah ini sekarang di bawah pengelolaan saya. Dan hari ini, semuanya akan dibuatkan berita acara. Saya tidak mau Anda nanti bilang saya mengarang cerita atau memfitnah seperti sebelumnya." Baskara masuk dari gudang belakang, kemejanya kusut, wajahnya kuyu. Ia menatap pengacara, para saksi, lalu menatapku dengan sorot mata penuh ketakutan. "Dewi, kamu mau apa?" Aku tidak menjawabnya. Aku meletakkan ponsel di atas meja, menyalakan rekaman semalam. Suara Bu Retno terdengar sangat jelas di tengah ruang keluarga. Dia tahu saya menukar dokumen milik Raden Suryo Pranoto di lokasi kejadian. Kotak di bawah guci dupa, teratai api 9 naga masih di bawah pohon Kamboja tua. Seluruh ruangan hening. Bu Retno menerjang hendak merebut ponsel, tapi Bu Miranti sudah sigap berdiri di hadapanku. "Mohon tenang, Bu Retno. Rekaman ini akan kami lampirkan sebagai bukti. Hari ini kami hanya akan menyaksikan pemeriksaan di lokasi yang Anda sebutkan sendiri." Tongkat berukir kepala Phoenix di tangan Bu Retno jatuh ke lantai, menimbulkan suara kering. Wajahnya menegang karena takut. "Kau menjebakku. Dasar anak tidak tahu diuntung. Pengkhianat." Aku menatapnya, suaraku merendah. "Tidak tahu diuntung itu adalah saat Anda menggunakan altar leluhur untuk menyembunyikan kejahatan. Pengkhianat itu adalah saat ayah dan ibu saya mempercayai Anda, tapi Anda justru mendorong keluarga saya ke jurang." Bu Retno terdiam. Aku melangkah ke altar di tengah ruangan. Selama bertahun-tahun, tempat ini selalu dipenuhi asap dupa.
Bu Retno selalu terlihat begitu khusyuk, tapi setiap kali aku mendekati guci dupa perunggu itu, ia selalu membentak seolah aku hendak menyentuh jantungnya. Aku menunduk di depan altar, berdoa dalam hati. Para leluhur keluarga Wijoyo, jika tempat ini masih memiliki kesakralan, mohon biarkan kebenaran hari ini terungkap. Biarlah yang hidup menanggung kesalahannya, jangan bebankan pada mereka yang telah tiada. Setelah itu, dengan kedua tanganku, aku mengangkat guci dupa itu. Di bawah dasarnya, ada sebuah kompartemen rahasia yang dibuat sangat rapi. Bu Miranti memberikan sarung tangan padaku. Aku membukanya. Di dalamnya ada sebuah kantung kain yang sudah kusam, berisi beberapa lembar dokumen tua yang dibungkus plastik, sebuah foto lokasi kejadian yang buram, dan sepotong kain sutra berwarna biru langit. Tanganku gemetar saat melihat kain itu. Itu selendang milik ibuku. Dulu, ibu sering menggunakannya untuk mengikat rambutnya saat memilih batu permata bersama ayah. Baskara mundur. Wajahnya pucat pasi. Ibu, kenapa barang-barang ini ada di sini? Bu Retno tidak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepala, bibirnya komat-kamit seperti orang yang akan tenggelam. Aku menyerahkan semuanya pada pengacara untuk dibuatkan berita acara, lalu berjalan ke taman belakang. Pohon Kamboja tua berdiri di sudut taman, batangnya kasar, bunga-bunga putihnya berguguran di atas tanah yang lembab. Selama bertahun-tahun, Bu Retno melarangku mendekati tempat ini. Katanya tanahnya angker. Ternyata yang angker bukan tanahnya, tapi dosanya. Aku mengambil sekop kecil, mulai menggali tanah di bawah pohon Kamboja. Setiap ayunan sekop, jantungku berdebar kencang. Setelah beberapa saat, ujung sekop membentur benda keras dengan bunyi yang dingin. Mbok Sum menangis. Ya Gusti, benar-benar ada. Aku menyingkirkan tanah, menarik ke atas sebuah kotak besi yang dibungkus berlapis-lapis plastik hitam. Kotaknya sudah berkarat, tapi gemboknya masih kokoh. Bu Miranti meminta seseorang merekam seluruh prosesnya. Ketika kotak itu terbuka, kilau merah dari batu-batu delima menyala di bawah sinar matahari pagi. Set perhiasan teratai api 9 naga ada di dalamnya. Setiap kelopak teratai dari emas murni memeluk batu delima seolah ada api yang menyala di dalamnya. Di sampingnya, ada surat wasiat asli ayahku, sertifikat kepemilikan toko emas Suryo Kencana, dan sepucuk surat yang ditulis ibu. Begitu aku menyentuh surat itu, ingatan tiba-tiba menyerbu. Suara rem mobil yang memekik di puncak pas, suara ibu berteriak. Dewi, menunduk, nak. Tangan ayah mencengkeram setir. Sebuah mobil pikap hitam mepet di samping, lalu cahaya lampu yang menyilaukan, suara kaca pecah, bau bensin, bau darah. Dan sosok Bu Retno membungkuk mengambil kotak kayu dari tangan ayahku. Aku terduduk lemas di samping pohon Kamboja, memeluk kotak itu. Ayah, ibu. Dewi sudah menemukannya. Tak ada yang bicara lagi. Bahkan Baskara hanya berdiri membeku, seolah baru pertama kali mengerti bahwa kemewahan yang selama ini ia banggakan dibangun di atas air mata orang lain. Bu Retno terduduk di halaman, kedua tangannya memegangi kepala sambil bergumam, tidak mungkin, tidak mungkin. Aku menyeka air mata, berdiri di tengah halaman keluarga Wijoyo. Ada kebenaran yang dikubur sangat dalam. Tapi tanah hanya bisa menyimpannya untuk sementara, tidak selamanya. Aku memeluk kotak besi itu, berdiri di bawah pohon Kamboja, jari-jariku masih gemetar saat menyentuh surat yang ditulis ibu. Sinar matahari pagi jatuh di atas batu delima, membuat set perhiasan teratai api 9 naga berkilau seolah benar-benar terbakar. Bu Retno terduduk di tanah, rambutnya acak-acakan, kebayanya kotor oleh lumpur. Wanita yang pernah melarangku menyentuh altar, yang pernah menyuruhku menunduk di hadapan semua kerabatnya, kini menatap kotak itu seolah melihat vonisnya sendiri. Baskara berdiri di belakangnya, bibirnya pucat pasi. Ibu, jelaskan. Kenapa semua ini ada di sini? Kenapa surat wasiat ayahnya Dewi dikubur di bawah pohon Kamboja rumah kita? Bu Retno membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Hanya suara serak yang tercekat di tenggorokan, campuran antara marah, takut, dan tidak terima. Saat Bu Miranti sedang membuat berita acara, tiba-tiba dari gerbang terdengar suara teriakan. Lepaskan saya.
Saya harus bertemu Mas Baskara. Aku menoleh. Bella Anindita menyerbu masuk ke halaman, gaunnya lusuh, rambutnya basah lepek karena hujan semalam. Riasannya luntur, tak ada lagi sisa-sisa keanggunan saat ia turun dari tangga. Begitu melihat set perhiasan di dalam kotak, matanya langsung berbinar seperti orang kelaparan melihat hidangan lebaran. Berikan padaku. Itu Mas Baskara sudah janji akan memberikannya padaku. Aku butuh uang untuk membayar utang Mas Nugroho. Berikan. Ia menerjang, kedua tangannya mengarah ke kotak itu. Aku mundur selangkah. Tiba-tiba, dua orang petugas dari kepolisian ekonomi masuk dari gerbang dan menahannya. Seorang petugas berkata dengan tegas, "Bella Anindita, Anda kami panggil untuk dimintai keterangan terkait tindakan penipuan dan penggelapan aset perusahaan melalui skema investasi kripto dan pembuatan kontrak fiktif." Bella membeku. "Tidak, bukan saya. Mas Baskara yang tanda tangan. Saya hanya menjalankan perintahnya." Mendengar itu, wajah Baskara semakin pucat. "Bella, jangan seret-seret aku. Kamu yang membujukku transfer uang. Kamu yang bilang investasi beberapa bulan bisa untung berlipat-lipat." Bella tertawa getir. "Kamu pikir kamu bersih? Kalau bukan karena keserakahanmu, apa aku bisa membujukmu?" Kalimat itu menampar wajah Baskara. Ia berdiri membeku, tidak tahu harus membela siapa, menyalahkan siapa. Pria yang pernah menghinaku buta huruf, kini diseret ke lumpur oleh asistennya yang cantik melalui lembaran-lembaran kertas yang tidak pernah ia baca dengan teliti. Bella diborgol, ia menangis dan meronta. Saat digiring keluar gerbang, ia masih menoleh ke belakang menatap set perhiasan itu, matanya penuh hasrat yang mengerikan. Keserakahannya lebih kecil dari Bu Retno, tapi baunya sama anyirnya. Menyaksikan adegan itu, Bu Retno menatap kotak besi di tanganku. Lalu tiba-tiba memegangi dadanya dan terengah-engah. Wajahnya menegang, sebelah sudut bibirnya turun. Tongkat berukir kepala Phoenix jatuh dari tangannya, menggelinding di lantai. Baskara panik dan menopang ibunya. "Ibu, ibu kenapa? Ibu, lihat aku." Bu Retno mencoba mengulurkan tangan ke arah kotak itu, mulutnya hanya bisa mengeluarkan suara tak jelas. Sampai detik itu, yang ingin ia raih bukanlah tangan putranya, melainkan set perhiasan teratai api 9 naga. Aku melihatnya dengan jelas, Baskara juga melihatnya. Tapi beberapa detik kemudian, ia sendiri justru melirik ke arah kotak itu. Saat semua orang sibuk karena Bu Retno pingsan, tangannya yang gemetar terulur ke arah tutup kotak, seolah ingin mengambil beberapa potong emas untuk lari. Aku berteriak, "Baskara!" Ia terlonjak kaget dan menarik tangannya. Aku menatap lurus ke matanya, setiap kataku dingin seperti air sumur. "Ibu Anda bahkan belum lewat masa kritis, Anda sudah berpikir untuk membawa lari emas?" Kata orang harimau tidak makan anaknya sendiri. "Tapi Anda, bahkan ibu kandung pun mau Anda tukar dengan jalan keluar?" Baskara menunduk dalam-dalam, bibirnya gemetar karena malu. Aku mengambil ponsel dan menelepon ambulans. Suaraku anehnya begitu tenang. "Ada yang terkena stroke di sebuah villa di Jalan Metro Pondok Indah. Mohon segera kirimkan mobil." Bu Miranti menatapku dengan sorot iba. Mungkin ia mengerti. Aku menolong Bu Retno bukan karena sisa belas kasihan. Aku menolongnya karena wanita itu tidak boleh lari dari pengadilan melalui kematian yang mendadak. Ambulans datang dengan cepat. Bu Retno diletakkan di atas tandu, wajahnya miring, matanya masih menatapku tajam. Dari tenggorokannya hanya keluar suara-suara terputus. Baskara mengikutinya, tapi sebelum naik ke mobil, ia masih menoleh sekali lagi ke arah kotak di tanganku. Tatapan itu membuat sisa-sisa rasa iba di hatiku benar-benar lenyap. Aku memeluk set perhiasan teratai api 9 naga, berdiri di bawah pohon Kamboja tua. Sekuntum bunga putih jatuh di bahuku, begitu ringan. Ayah dan ibuku telah tiada selama 13 tahun. Aku butuh hampir 10 tahun untuk mengingat siapa diriku. Sedangkan keluarga Wijoyo, hanya dalam satu pagi, telah membeberkan semua keserakahan, pengkhianatan, dan sifat tak tahu balas budi mereka. Siapa menabur angin, akan menuai badai. Hanya saja, ada orang yang bahkan saat badai sudah menerjang atap rumahnya,
masih mengira dirinya berdiri di istana emas. Pagi hari saat sidang digelar, langit Jakarta tidak hujan. Awan kelabu, angin berdesir di antara pepohonan di depan gedung pengadilan. Aku berdiri di anak tangga, memegang tas berisi berkas, di dalamnya ada hal-hal yang ayah dan ibuku pertaruhkan dengan nyawa, surat wasiat, dokumen kepemilikan toko emas Suryo Kencana, rekaman suara Bu Retno, dan berita acara penemuan set perhiasan. Bu Miranti berdiri di sampingku, suaranya pelan tapi mantap. Kamu cukup katakan yang sebenarnya. Semua yang perlu dibuktikan sudah ada di dalam berkas. Aku mengangguk. Dulu, mendengar suara Bu Retno memanggil saja sudah membuatku kaget hingga menjatuhkan sendok sayur. Tapi hari ini, aku melangkah ke ruang sidang dengan punggung tegak dan hati yang tenang. Mungkin, saat seseorang sudah melewati titik terendah dari penghinaan, rasa takut tak lagi mudah mengendalikannya. Bu Retno dibawa masuk dengan kursi roda. Setelah stroke, separuh wajahnya miring, sudut bibirnya tertarik ke bawah, satu lengannya terkulai lemas. Tapi matanya masih memancarkan kebencian yang sama. Ia menatapku seolah ingin mencabik-cabikku. Baskara duduk di belakang ibunya, wajahnya tirus, janggutnya tak terawat. Pria yang pernah menghinaku buta huruf dan kampungan, kini menunduk dalam-dalam di hadapan banyak orang. Bella tidak hadir di sidang ini karena kasus penipuannya diproses terpisah, tapi bayang-bayangnya masih terasa di atas kehancuran keluarga Wijoyo. Saat hakim mengetuk palu, seluruh ruangan hening. Bu Miranti memaparkan kronologinya satu persatu. 13 tahun yang lalu, kecelakaan di Puncak Pas. Aku yang kehilangan ingatan dibawa pulang oleh Bu Retno dengan kedok menolong. Setiap bukti disajikan. Foto lama. Potongan selendang ibuku. Surat wasiat asli. Kotak besi. Dan rekaman suara Bu Retno. Setiap bukti yang diletakkan di meja adalah satu lapisan topeng keluarga Wijoyo yang terlepas. Pihak Bu Retno masih mencoba menyangkal, mengatakan bahwa kliennya sakit, ingatannya tidak stabil, dan rekaman bisa saja dipotong-potong. Aku mendengarnya dengan hati dingin. Penjahat saat masih berkuasa menggunakan kekuasaan untuk menekan, saat sudah lemah menggunakan penyakit sebagai tameng. Tepat saat itu, pintu ruang sidang terbuka. Seorang pria kurus dengan rambut yang hampir seluruhnya memutih, berjalan masuk dengan bantuan tongkat. Aku mengenalinya dari foto yang pernah diberikan Gilang. Pak Slamet, pekerja lama keluarga Wijoyo, sekaligus sopir yang menghilang setelah kecelakaan tahun itu. Pak Slamet berdiri di depan mimbar saksi, kedua tangannya gemetar. Yang mulia, izinkan saya bicara. Saya sudah bersembunyi selama 13 tahun. Bersembunyi dari dunia bisa, tapi dari nurani tidak bisa. Suaranya tercekat. Ia menceritakan bagaimana hari itu Bu Retno menyuruhnya mengendarai mobil pick-up dengan plat nomor palsu untuk membuntuti mobil ayahku. Perintahnya hanya untuk memaksa mobil berhenti dan mengambil kotak kayu itu. Tapi di tikungan tajam Puncak Pas, jalanan licin. Mobil ayahku terdorong terlalu ke pinggir dan tergelincir masuk jurang. Saya mau menelepon ambulans, tapi Bu Retno merebut ponsel saya. Beliau turun, mengambil kotak dan dokumen itu. Saat itu, Nona Dewi masih hidup, masih menangis memanggil ibunya. Bu Retno bilang, bawa saja dia pulang, kalau dia hidup masih bisa dimanfaatkan. Seluruh ruang sidang riuh. Baskara berdiri, wajahnya pucat pasi. Ibu, apa itu benar? Bu Retno hanya bisa mengeluarkan suara tak jelas, tangannya yang masih bisa bergerak memukul-mukul kursi rodanya. Pak Slamet menoleh ke arahku, air matanya mengalir. Nona Dewi, saya bersalah pada ayah dan ibu Nona. Saya pengecut, saya takut Bu Retno mencelakai istri dan anak saya, jadi saya kabur. Selama 13 tahun ini, setiap kali makan nasi selalu terasa tercekat. Hari ini, saya bicara, biarpun harus dihukum, saya siap. Aku menatapnya lama. Di dalam hatiku, aku belum bisa langsung memaafkan. Satu permintaan maaf tidak bisa mengembalikan orang tuaku, juga tidak bisa mengembalikan masa mudaku. Tapi kebenaran hari ini butuh seseorang untuk mengatakannya. Aku berdiri, suaraku tidak keras, tapi setiap katanya jelas. Yang mulia, saya tidak meminta belas kasihan.
Saya hanya meminta kebenaran disebut dengan namanya yang benar. Ayah dan ibu saya tidak meninggal karena kecelakaan. Keluarga saya tidak bangkrut karena takdir. Dan saya, bukan menantu buta huruf yang bisa membiarkan orang lain menulis apapun di atas hidup saya. Selesai bicara, aku menyentuh liontin kecil peninggalan ibu di dalam saku. Di luar jendela, seberkas cahaya matahari menembus awan, jatuh di lantai yang dingin. Aku tahu, di suatu tempat yang sangat jauh, ayah dan ibuku akhirnya mendengar suara kebenaran menggema di bawah langit yang cerah. Setelah kesaksian Pak Slamet, ruang sidang menjadi semakin tegang. Bu Retno di kursi rodanya menatap Pak Slamet dengan tatapan membunuh, tapi tatapan itu tak lagi memiliki kuasa. Hakim ketua bertanya dengan tegas. Terdakwa Retno Puspita, apakah Anda mengakui telah memerintahkan saksi Slamet untuk memepet mobil keluarga Raden Suryo Pranoto di Puncak Pas? Bu Retno hanya bisa mengeluarkan suara-suara parau yang tidak berarti. Pengacaranya kembali mencoba menggunakan alasan kesehatan. Tapi Bu Miranti dengan sigap menangkis bahwa penyakit yang diderita saat ini tidak bisa menghapus perbuatan di masa lalu. Aku duduk diam. Aku tidak mau lagi membencinya. Membenci selama 13 tahun sudah cukup melelahkan. Saat jaksa penuntut umum membacakan kembali bagaimana Bu Retno membawaku pulang, memaksaku menikah dengan putranya untuk menguasai aset, Baskara akhirnya menangis, "Ibu, kenapa ibu melakukan itu? Kenapa ibu membiarkanku hidup di atas dosa ibu selama ini?" Bu Retno menoleh pada putranya, bibirnya gemetar, hanya bisa mengeluarkan suara-suara tercekat. Entah ia ingin meminta maaf, membela diri, atau tetap menyalahkan takdir, tapi semuanya sudah terlambat. Aku diminta berdiri untuk memberikan pernyataan terakhir. Yang mulia, aku memulai. Suaraku lebih tenang dari yang kukira. Saya tidak meminta hukuman yang lebih berat, karena hukum sudah memiliki takarannya sendiri. Saya hanya ingin menegaskan satu hal. 13 tahun yang lalu, saya kehilangan orang tua. Setelah itu, saya kehilangan hampir 10 tahun untuk menjadi diri saya sendiri. Saya disebut buta huruf, dilarang belajar, dianggap seperti pembantu di rumah yang dibangun dari harta keluarga saya. Aku berhenti, menatap lurus ke arah Bu Retno. Terdakwa pernah berkata telah menyelamatkan nyawa saya. Tapi menyelamatkan seseorang untuk dimanfaatkan, untuk dikurung, untuk membungkam kebenaran, itu bukan budi baik. Itu adalah kejahatan yang berkepanjangan. Ketika palu hakim diketuk, jantungku berhenti sejenak. Bu Retno Puspita divonis penjara seumur hidup, diwajibkan mengembalikan seluruh aset yang dirampas, membayar ganti rugi moral, dan menanggung seluruh tanggung jawab sipil terkait toko emas Suryo Kencana. Karena kondisi kesehatannya, ia akan ditempatkan di fasilitas medis dengan pengawasan hingga memenuhi syarat untuk menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Tak ada lagi kebaya sutra, tak ada lagi kalung mutiara. Di hadapanku hanyalah seorang wanita tua di kursi roda, matanya terbuka lebar, air mata mengalir di separuh wajahnya yang miring. Aku tidak tahu apakah itu air mata penyesalan atau penyesalan karena kehilangan harta. Saat polisi mendorong kursi rodanya melewatiku, ia mencoba mengulurkan tangan. Tangan yang pernah memaksaku mencap jempol, yang pernah menamparku, yang pernah mengambil kotak kayu ayahku di tengah lokasi kecelakaan. Aku mundur setengah langkah, bukan karena takut, tapi karena ada tangan yang jika sudah terlalu kotor oleh dosa, tidak lagi pantas menyentuh hidupku. Aku berbisik, cukup untuk didengarnya. Bu Retno, jaring langit itu renggang, tapi tak ada yang bisa lolos. Hari ini bukan saya yang mengalahkan Anda. Ini adalah karma yang menemukan jalannya pulang. Ia mengeluarkan suara parau, air matanya mengalir lebih deras. Kursi roda itu terus berjalan, meninggalkan suara derit kering, seperti suara pintu kemewahan seumur hidup yang tertutup rapat. Aku berdiri di sana sangat lama. Matahari di luar sudah meninggi. Kejahatan Bu Retno telah ditutup dengan sebuah vonis. Tapi bagiku, ini bukanlah hari kemenangan yang riuh. Ini adalah hari di mana ayah dan ibuku mendapatkan kembali kehormatan mereka, dan aku mendapatkan kembali hakku untuk mengangkat kepala sebagai putri dari Raden Suryo Pranoto dan Mayang Sari. Sidang telah usai. Koridor pengadilan mulai sepi.
Baru saja aku menuruni anak tangga, terdengar langkah kaki terburu-buru di belakangku. Dewi, Dewi, tunggu sebentar. Suara itu, dulu selalu membuatku langsung menoleh. Tapi hari ini, aku diam di tempat. Baskara berlari ke hadapanku, kemejanya kusut, wajahnya tak terawat. Dewi, tolong aku kali ini. Ibu sudah dihukum. Aku benar-benar tidak tahu soal kejadian di puncak pas. Aku juga korban dari perbuatan ibuku. Aku menatapnya. Mas Baskara, jika Anda hanya bicara soal kecelakaan itu, biarlah hukum yang menentukan. Tapi laporan penggelapan dana perusahaan, pemalsuan tanda tangan pemegang saham, dan penipuan investor, itu semua tidak ada hubungannya dengan paksaan dari ibu Anda. Wajahnya pucat. Aku gegabah. Bella yang membujukku. Katanya investasi kripto bisa untung berkali-kali lipat. Aku ditipunya, Dewi. Aku tertawa sedih. Anda direktur perusahaan, bukan anak SD yang dibujuk teman untuk menukar kelereng dengan permen. Dokumen yang Anda tanda tangani, uang yang Anda transfer, semuanya Anda lakukan dengan sadar. Baskara berlutut di tengah koridor. Orang-orang yang lewat menatapnya. Harga dirinya sudah hilang, atau lebih tepatnya, sudah dijual demi keserakahan. Dewi, aku salah. Cabut laporannya. Aku janji akan menurut padamu. Aku akan kembalikan semuanya. Aku memotong kalimatnya. Kembalikan. Toko emas Suryo Kencana memang milik ayah saya. Villa itu juga aset yang dirampas. Anda mengembalikan barang milik orang lain kepada pemiliknya, lalu menyebutnya sebagai kebaikan? Ia menunduk, bahunya bergetar. Aku tidak tahu apakah ia menangis karena menyesal atau takut di penjara. Saat itu, sekelompok orang paruh baya masuk ke halaman pengadilan. Ada seorang pensiunan guru yang membawa setumpuk surat gugatan. Ada seorang satpam yang mengaku menginvestasikan seluruh uang pensiunnya karena percaya pada nama besar keluarga Wijoyo. Ada seorang ibu pemilik warung yang menangis karena uang tabungan untuk kuliah anaknya ludes ditelan janji keuntungan besar. Aku menunjuk ke arah mereka. Lihatlah, orang yang Anda rugikan bukan hanya saya. Mereka tidak punya villa untuk dijual. Tidak punya saham untuk digadaikan. Mereka percaya pada citra Anda, lalu kehilangan semua uang hasil keringat mereka. Baskara mengangkat kepala, bibirnya gemetar. Aku tidak sengaja. Tidak sengaja tapi tetap menandatangani. Tidak sengaja tapi tetap menerima uang. Tidak sengaja tapi tetap menggunakan uang itu untuk membiayai kekasih gelap dan berjudi di pasar modal. Di dunia ini, banyak orang yang awalnya tidak jahat. Tapi jika terlalu serakah, kejahatan datang tanpa disadari. Sidang Baskara digelar tidak lama setelah itu. Ia divonis 14 tahun 6 bulan penjara, diwajibkan membayar ganti rugi kepada para korban, dan dilarang memegang jabatan manajerial di perusahaan manapun setelah bebas. Saat palu diketuk, ia terduduk lemas dan menatapku. Dewi, aku berdiri. Tidak mendekat. Di antara kami, bukan lagi jarak suami istri yang sedang marah, melainkan jurang hati yang sudah kering. Aku berkata pelan, Anda pernah menghina saya buta huruf. Tapi hari ini Anda kalah bukan karena saya lebih pintar membaca. Anda kalah karena seumur hidup Anda tidak pernah bisa membaca satu kata, nurani. Ia digiring pergi. Punggungnya menghilang di ujung koridor. Hatiku terasa ringan. Ada orang yang hadir dalam hidup kita untuk mengajarkan rasa sakit. Dan ada putusan pengadilan yang datang di saat yang tepat untuk mengingatkan bahwa mereka yang hidupnya culas, pada akhirnya akan membayar dengan hal yang paling mereka hargai. Aku kembali ke puncak pas di suatu pagi berkabut. Udara di sini jauh lebih dingin dari Jakarta. Di tanganku ada seikat bunga sedap malam dan kotak kayu berisi set perhiasan teratai api 9 naga. Gilang menemaniku, tak banyak bicara. Aku berlutut di depan nisan ganda ayah dan ibuku. Ayah, ibu. Dewi pulang. Hanya dengan satu kalimat itu, air mataku tumpah. Air mata kali ini bukan lagi asin karena dendam, melainkan ringan seperti embun pagi. Aku membuka kotak kayu itu. Set perhiasan yang pernah menghancurkan keluargaku, kini kembali ke hadapan mereka. Dewi sudah mengambil kembali Suryo Kencana,
Tapi Dewi sudah paham sekarang. Yang paling berharga bukanlah emas atau batu mulia, melainkan kehormatan keluarga kita. Gilang memberikan sapu tangan. Paman dan bibi pasti sangat bangga padamu, bisiknya. Aku tersenyum di antara air mata. Tanpa bantuanmu dan Bumi Ranti, jalan ini pasti akan lebih panjang. Aku hanya menyalakan lentera, jawabnya. Yang berjalan melewati kegelapan adalah kamu sendiri. Setelah hari itu, aku kembali ke Jakarta. Toko emas Suryo Kencana dibuka kembali di Pasar Baru dengan papan nama baru, Suryo Kencana, Warisan Kebaikan. Para pengrajin lama ayahku kembali satu persatu. Aku tidak ingin Suryo Kencana hanya menjadi tempat jual beli. Aku ingin tempat itu menjaga hati nurani ayahku. Bekerja dengan tangan yang bersih, berbisnis dengan kejujuran. Villa di Pondok Indah, tempat yang pernah memenjarakan masa mudaku, diubah menjadi sebuah yayasan bernama Teratai Putih. Aku membongkar gerbang besinya yang kokoh, membuka perpustakaan kecil, kelas gratis baca tulis, dan pelatihan kerajinan perak bagi perempuan kurang mampu dan anak yatim. Dapur belakang, tempatku dulu diam-diam belajar membaca, kusisakan sebagian. Aku meletakkan sebuah lampu minyak kecil di sana, di samping papan bertuliskan. Jangan remehkan cahaya kecil. Terkadang, ia cukup untuk menuntun seseorang keluar dari kegelapan. Aku juga mendirikan beasiswa, cahaya dapur kecil, untuk anak-anak miskin, agar bisa bersekolah. Aku pernah direndahkan karena buta huruf, jadi aku tahu aksara bukan hanya untuk membaca dokumen, aksara membantu seseorang tahu siapa dirinya, kapan harus menunduk karena sopan santun, dan kapan harus mengangkat kepala karena harga diri. Kabar tentang keluarga Wijoyo sesekali masih terdengar. Bu Retno di fasilitas medis, kehilangan kemampuan bicara. Baskara di penjara, pernah menulis surat permintaan maaf tapi tidak kubalas. Bella juga menanggung akibat dari perbuatannya. Masing-masing dari mereka telah sampai pada akhir cerita yang mereka tulis sendiri. Aku tidak lagi berharap mereka menderita, karena saat hati sudah terbebas dari dendam, itulah kebebasan yang sejati. Suatu sore, aku berdiri di halaman Yayasan Teratai Putih, mendengar suara anak-anak mengeja ABC. Aku tersenyum. Suara polos itu menggema di rumah yang dulu penuh dengan makian. Terdengar jernih seperti hujan pertama yang membersihkan debu lama. Aku menatap altar ayah dan ibu di ruang kenangan. Asap dupa mengepul lembut, tidak lagi menyembunyikan kejahatan, hanya menyisakan aroma hangat dari sebuah pertemuan yang tertunda. Orang bilang, teratai tumbuh dari lumpur, tapi tak berbau lumpur. Aku pernah melewati lumpur pengkhianatan, keserakahan, dan kebohongan. Tapi setelah semuanya, aku memilih untuk mekar dengan caraku sendiri.